Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan membahas tentang solusi komputer ya, dan beberapa contoh nanti yang akan kita selesaikan pakai komputer. Mungkin kita bahas 3 aja, ada PEP, linear programming, sama integer. Itu yang kita selesaikan dengan komputer. Nanti model-model lain sebenarnya ada di dalam POM, nanti teman-teman bisa improve sendiri kayak gitu ya, pakai transportasi yang sudah kita pelajari, teman-teman bisa mencoba juga pakai komputer, dan itu ada modulnya di POM for Windows. Oke teman-teman, sebelum ke sana kita coba dulu. Yang pertama adalah bahwa solusi komputer ini berarti kita menggunakan komputer atau software dalam menyelesaikan berbagai model. Model-model yang sudah kita pelajari itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komputer. Tapi bukan berarti ketika kita sudah bisa menyelesaikan dengan komputer, gampang kayak gitu ya, tinggal input kayak gitu. Ya, di sisi lain memang seperti itu. Tapi di lain sisi, teman-teman juga punya harus punya keterampilan lain, yaitu mengubah dari model permasalahan ke dalam model matematik. Karena nanti kalau model matematiknya salah dalam membuatnya, maka otomatis akan salah juga dalam penerapan di dalam solusi komputer atau dalam menggunakan software. Beberapa software yang digunakan ada POM for Windows yang akan kita gunakan nanti, ada Lingo, Excel, dan lain sebagainya. Ya, kita gunakan for Windows mungkin lebih familiar ya, karena menu-menunya ya kayak Office 2003. Nah, ini kasus nanti yang pertama adalah tentang PEP. Di PEP adalah break-even point, sudah kita pelajari. Ya, misalkan ini kasusnya ya, kita nanti akan bahas 3, PEP, linear programming, sama integer, itu yang akan kita buat. Yang pertama tentang PEP. Nah, ini perusahaan Western Clothing Company memproduksi celana jeans untuk mengeluarkan biaya sebagai berikut. Biaya tetapnya 1.000, biaya variabelnya 8, kemudian biaya jual per unitnya ada 2, 3. Kita kemudian dimintakan untuk menentukan BEP. Nah, bagaimana kasus ini kita selesaikan dengan form for Windows. Karena POM dan presentasi ini beda, maka saya stop dulu sharingnya. Kita ganti dengan POM-nya. Ini teman-teman tampilan POM. Kebetulan ini bukan tampilan awal. Ini sudah kemarin ya, sudah digunakan tadi pertemuan sebelumnya. Nah, nanti di POM, teman-teman akan tampil pilih modul seperti ini sebenarnya. Di sini akan banyak modul. Jadi yang tampil ini by modul. Biar kelihatan semua, teman-teman nanti silakan display all modul biar tampil semuanya. Nah, maka ini adalah yang banyak sekali yang ada di sini. Kita baru pelajari BP, linear programming, kemudian integer, kemudian transportasi. Baru 4 ya. Padahal di sini akan banyak sekali ya. Sehingga tahu ya. Ternyata yang baru kita pelajari itu dikit banget kayak gitu. Nah, silakanlah teman-teman improve. Atau nanti ketika ini sudah kita pelajari di awal, teman-teman bisa menerapkan untuk yang lainnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke BEV. Nanti ini nggak kita simpan. Nah, nanti ketika kita sudah masuk ke BEP, maka akan muncul break-even cost analysis, cost volume analysis. Nah, muncul kayak gini. Berarti ini menandakan kita pakai BEP. Kalau kita pakai linear programming, nanti di sini akan muncul linear programming. Kalau kita pakai integer, mungkin yang nggak integer atau mix, di sini akan muncul integer dan mix integer programming. Maka ini menandakan bahwa kita sedang bekerja pada modul tertentu yang tertulis di sini. Nah, kayak gitu. Karena nanti kalau untuk open dan lain sebagainya, kalau nggak sesuai dengan ininya, modulnya nggak bisa. Jadi linear programming ya nggak bisa dibuka di BEP. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita ke BEP dulu yang pertama tadi. Cara memulainya, kita tinggal new. Nah, maka kita pilih
ini break even analysis. Nah, nanti akan muncul jendela kayak gini teman-teman. Ini agak nanti akan muncul jendela kayak gini. Nah, sabar ya. Akan muncul jendela kayak gini. Nah, untitled, kemudian oke. Nah, di sini kita tulis saja judulnya misalkan latihan BEP. Nah, gitu ya. Nah, ada latihan BEP nanti kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, nanti jendela itu hilang, maka akan tampil lagi ke bagian yang tadi, yang awal tadi. Nah, maka kita share lagi karena modelnya kayak gitu ternyata. Dan nanti akan tampil seperti ini. Suara saya masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Mohon maaf, ini yang mic-nya yang saya yang di komputer agak kendala. Your lost connection network. Try reconnect kayak gitu ya. Teman-teman masih bisa mendengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Putus-putus ya. Oke. Sebentar ya. Karena ini nggak yang laptop nggak bisa juga nggak bisa. Dan ternyata berat juga. Oke, ini alhamdulillah bisa join lagi, tapi sabar ya. Oke, saya bisa join lagi. Nanti tak minimalisir untuk ini ya. Ini ini sudah saya present, ternyata ada koneksi. Lost lagi sebentar teman-teman ya. Tolong ditunggu, tak cari HP-nya, pinjam HP-nya istri, tak tetheringkan ke laptop.
Teman-teman sudah kelihatan ya gambarnya ya. Semoga lancar, saya pindah koneksi yang laptopnya tak pindah ke HP satunya. Sudah kelihatan teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tidak nyamanannya karena koneksi. Tadi kita sudah ada BEP-nya, berarti nilainya tadi adalah 10.000 gitu ya, biaya tetapnya. Maka kita input di sini 10.000. Jangan pakai titik karena titik nanti bisa dianggap koma. Kemudian biaya variabelnya ada 8, kemudian biaya revenue-nya 23. Nah, setelah teman-teman berhasil menginput seperti ini, di sini ada tombol hijau ya, di tulisannya solve ini, teman-teman klik. Memastikan isiannya ini sudah benar, kemudian klik. Nah, maka di sini otomatis sudah akan muncul ini, solusinya ya. Nah, solusinya berarti untuk unitnya 666,67 ini sudah merupakan solusi untuk BEP-nya, berarti ya, unitnya sekian. Kemudian untuk cost biayanya ada 15.000 sekian dolar ya. 15.333,33 dolar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah langsung solusi ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga grafiknya. Nah, ini grafiknya. Teman-teman bisa melihat ini grafiknya. Sudah ini volumenya, ini cost-nya untuk biayanya. Nah, maka sudah dapat kayak gini. Jadi otomatis saya kira teman-teman bisa. Nah, ketika ada kesalahan dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik edit ya. Nah, klik edit kemudian bisa dilakukan apa? Dibenahi datanya ketika memang perlu ada pembenahan data. Oke, kemudian klik simpen ya. Nah, kayak gitu. Save. Nah, kayak gitu. Kalau mau nyimpen ya klik save aja, misalkan latihan gitu. Latihan PEP, nah kayak gitu. Nah, udah. Nah, saya kira nggak masalah ya terkait PEP. Nggak masalah ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu untuk PEP. Nggak masalah. Kira sederhana untuk PEP. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang linear programming gitu ya. Nah, untuk linear programming ini kasus yang akan kita selesaikan. Nah, kita mencoba menyelesaikan model maksimalisasi dari PEP, yaitu apa? Z sama dengan 40x1 plus 30x2. Kemudian kendalanya ada 40x, ada 5, yaitu 2x1 plus 3x2 kurang dari 60, kemudian 2x2 kurang dari 30, kemudian 2x1 plus x2 kurang dari 40, kemudian x1 lebih besar 0 dan x2 lebih besar 0. Nah, ini akan kita selesaikan dengan POM for Windows untuk linear programmingnya. Nah, maka kita kembali ke software ini ya, software POM-nya. Nah, karena ini kita pindah-pindah. Nah, ini adalah POM-nya tadi teman-teman. Masih kelihatan ya. Oh, ternyata kalau pakai 2 koneksi ya lebih lancar daripadanya 1 koneksi. Oke, ini tadi sudah, maka kita selanjutnya pilih, karena kita mau pindah ke linear programming, kita pilih linear programming ya teman-teman. Kemudian kita klik, nah kayak gitu. Nah, karena sudah disimpan tadi nggak ada permintaan untuk nyimpan, tapi kalau belum nanti ada permintaan disimpan atau enggak. Nah, ketika sudah linear programming seperti ini, kemudian kita langsung bisa klik new. Nah, ketika kita klik new teman-teman, nanti akan tampil dataset untuk linear programmingnya. Sebentar. Tampilan datasetnya nanti akan seperti ini. Tampilan datasetnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini penting saya sampaikan mungkin ya, karena ini agak beda dengan yang tadi. Ini adalah tampilan dataset untuk linear programming yang akan kita selesaikan tadi, maka kita bisa tulis titelnya misalkan latihan linear programming.
Nah, kemudian ada number of constraints. Constraint itu berarti batasan. Nah, di mana di soal kita tadi batasannya ada 5, maka kita juga perlu masukkan 5. Nah, gitu. Di sini 5. Kemudian variabelnya ada X1 dan X2, maka ini sudah 2, sudah betul. Kemudian objektif ini maximize atau minimize. Nah, padahal tadi adalah maximize, maka kita pilih maximize. Nah, kemudian di sini ada row, kemudian ada nama row, kemudian nama kolom ya. Jadi kita ikutin aja di sini nama row, nama kolomnya. Nah, nama row dan nama kolomnya nanti juga bisa diedit teman-teman sesuai dengan kasusnya ya. Nah, oke, setelah seperti ini kita bisa klik OK gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti ketika sudah klik OK akan tampil seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi akan ada X1, X2, kemudian constraint-nya yang ada 5 tadi. Dan ada maximize di atasnya. Maka kemudian kita bisa memasukkan ya. Memasukkan yang dari soal yang tadi. Bahwa tadi maksimalnya Z maksimal sama maksimalkan untuk Z 40 X1 plus 30 X2. Maka kita masukkan. Jadi 40-nya ditulis di sini. 40 X1 plus 30 X2. Nah, 30 X2-nya ditulis di sini. Nah, kemudian batasan pertama itu adalah 2X1 plus 3X2 kurang dari 60, maka kita masukkan 2X1 plus 3X2 kurang dari 60. Nah, kebetulan ini tandanya sudah kurang dari ya. Ini sudah kurang dari, maka tidak perlu dirubah. Nanti kalau tandanya nggak kurang dari, maka ini perlu kita rubah. Nah, kemudian batasan yang kedua, constraint yang kedua adalah 2X1 kurang dari 30. Maka kita bisa selesaikan 2X1 kurang dari 30. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian constraint yang ketiga itu adalah 2X1 plus 1X2. 2X1 plus 1X2 kurang dari 40. Yaitu 2X1 plus 1X2 kurang dari 40. Nah kemudian tadi X1 lebih besar 0, kita rubah tandanya lebih besar, dan X2 juga lebih besar dari 0, kita rubah tandanya. Nah ini sudah seperti ini teman-teman. Ini cara masukkan. Kalau di sini pengen dirubah constraint ini bisa. Misalkan constraint pertama itu adalah bahan baku A, maka teman-teman juga bisa merubah. Ini adalah bahan baku A gitu. Yang kedua adalah bahan baku B. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa dirubah menjadi bahan baku B. Bahan baku B. Kemudian yang ketiga juga bisa dirubah menjadi untuk lebih mudahnya ya, biar 1, 2, 3 itu apa gitu kan. Kemudian jam tenaga kerja. Ini jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja. Kemudian selanjutnya ini adalah non-negativity. Saya kira ini enggak. Ini adalah non-negativity, ini juga non-negativity. Setelah seperti ini sudah selesai teman-teman memasukkannya, maka tahapan selanjutnya adalah kita mengklik solve ini ya. Klik solve. Maka klik solve. Nah, ketika sudah klik solve tadi sudah muncul ya teman-teman ya. Di sini ada solusinya X1 15, X2 10, kemudian laba keuntungan maksimalnya adalah 900. Karena ini hanya 2 variabel, maka di sini nanti bisa terbentuk grafik. Cara melihatnya klik window, pilih graph. Klik window, pilih graph. Maka di sini akan muncul grafiknya kayak gini. Nah, ini adalah apa? Tampilan grafiknya, teman-teman. Di sini mendapatkan solusi di titik ini. Ada tandanya termasuk di sebelah sini. Nah, ini ada tandanya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya kira bisa ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, itu salah satu contoh. Sudah seperti ini sudah selesai. Tapi ketika nanti ada suatu hal, nggak muncul gambarnya dan lain sebagainya, maka teman-teman mau melakukan perubahan, klik edit. Nah, maka kita akan kembali ke data.
Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan perubahan yang diinginkan, gitu ya. Datanya seperti apa dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya kira itu untuk kasus yang sederhana. Nah, kemudian kita kembali ke soal tadi ya. Nah, ke soal tadi kita coba selesaikan untuk kasus yang mungkin lebih kompleks. Nah, ini ada contoh yang minimalisasi, teman-teman. Nah, ini contoh program diet. Jadi, contoh program diet maksudnya di sini adalah membuat menu makanan untuk diet. Nah, kayak gitu ya. Ini sebuah perusahaan atau sebuah pusat kesehatan, dia punya program olahraga untuk manula, kemudian ada beberapa latihan. Nah, selain latihan juga diberikan makan gitu ya, salah satunya. Nah, dia ingin mengembangkan menu makanan yang mengandung kalori, kalsium, serat yang kaya dengan itu, kemudian rendah lemak dan kolesterol. Nah, kemudian dia juga ingin meminimalkan biaya. Jadi harapannya bahannya nanti adalah minimal biayanya, tapi tetap mengandung kebutuhan tadi, kebutuhan kalori, kemudian zat besi, kemudian serat, kemudian protein, dan juga meminimalisir kandungan lemak dan kolesterolnya dengan takaran atau batasan seperti ini. Nah, maka ini adalah tabelnya, teman-teman, dan sangat kompleks sekali ya. Jadi saya kira ketika dikerjakan pakai manual, mungkin teman-teman juga kesulitan atau malah kesulitan saya kira ya kalau manual. Maka memang perlu model solusi komputer dalam penyelesaian kasus seperti ini. Jadi ketika ada kasus seperti ini, ya sekarang keterampilan yang dibutuhkan teman-teman adalah bagaimana bisa mengubah dari kasus ini ke dalam model matematik. Kemudian dari model matematik itu kemudian teman-teman bisa menginputkannya ke dalam program POM for Windows. Nah, maka kita perlu identifikasi beberapa teman-teman bahwa di sini nanti ada variabel keputusan. Nah, tentunya nanti yang jadi variabel keputusan adalah ini, jenis makanannya. Karena kita nanti akan menentukan jenis makanannya apa. Nah, maka ini akan menjadi X1, X2, X3, kayak gitu, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya lanjutkan terus ya. Kemudian materinya ya. Kemudian ini ada kalori, lemak, kolesterol, dan lain sebagainya. Ini nanti akan menjadi batasan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan ada 7 batasan. Kemudian ini biaya ini berarti adalah fungsi tujuannya. Gitu ya. Nah, kemudian batasan ini modelnya berarti kalau mau ditulis nanti ya menjadi atau tujuannya tadi Z sama dengan, misalkan ini mau ditulis, maka menjadi 0,18 X1 kayak gitu sama dengan plus terusnya ya 0,22 X2 dan seterusnya begitu. Jadi perlu keterampilan untuk menuliskannya. Nah, kalau sudah dituliskan nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah dan ini tadi kebutuhan minimal kalorinya. Jadi dihubungkan. Ini menjadi apa? Batasan modelnya. Nah, kemudian ini apa? Ini menjadi fungsi tujuannya yaitu meminimalisir atau meminimalkan. Nah, gitu. Nah, jadi dari ini penting satu-satu. Kemudian kalau sudah ini semua kita lakukan, tahapan selanjutnya. Nah, oke, kita ke POM ya. Ketika sudah dapat seperti ini, berarti kita kemudian ke POM. Nah, itu model matematikanya teman-teman yang akan kita input.
Kemudian kita inputkan itu ke dalam POM. Ini teman-teman, biar lebih efektif maka program tadi itu kok macet ya, masih itu terus ya. Mohon maaf teman-teman ya. Suara saya masih kedengaran teman-teman? Halo? Masih, Pak. Oke, kemudian ini saya share screen. Ya, yang tampil apa ini? Kalau di tempat saya kok masih soal ya? Sudah POM for Windows yang tampil? Sudah, Pak. Halo teman-teman. Oke, yang tampil sudah POM for Windows ya? Ya, Sudah. Pak. Suara saya terdengar ya? Mohon maaf tadi malah live sendiri. Oke, ini tampilannya sudah POM for Windows seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan ya inputannya. Maka ketika sudah seperti itu, tadi kita input, jangan lupa titik komanya, settingnya komputer seperti apa, kayak gitu, pakai koma atau pakai titik. Kita input satu-satu, tapi tahapan selanjutnya kayak tadi ya, tetap new, kemudian pilih constraint-nya berapa, kemudian ada batasannya berapa. Nah, ketika ini sudah selesai, teman-teman nanti akan apa? Inputnya sudah selesai ya, ini lumayan jelimet kalau input by satu-satu ya. Kalau ini sudah selesai nanti inputnya jadinya kayak gini. Setelah kayak gini kemudian inputnya selesai, pastikan kayak gitu ya. Ininya benar, minimize karena kadang jadi maximize kemudian nggak dapat solusi. Kemudian juga constraint-constraintnya dapat, maka perlu di-checking satu-satu ya. Ketika sudah dipastikan semuanya benar berdasarkan data tadi yang kita input, maka kita klik solve. Nah, ketika kita klik solve, tentunya di sini nanti nggak akan muncul grafik ya, karena ini variabelnya banyak, kemudian constraint-nya banyak. Muncul grafik itu ketika hanya sampai 2 variabel. Setelah 3 variabel dan seterusnya nggak akan muncul grafik. Nah, maka di sini yang menjadi solusi adalah X3 itu 1,02. Di mana X3 itu apa? Nah, X3 itu tadi kita bisa lihat bahwa X3 itu adalah X3 itu bubur gandum bercangkir. Jadi kalau bubur gandum bercangkir yang diproduksi adalah 1,0246. Nah, X8 itu adalah susu, ya, susu bercangkir. Nah, maka susunya adalah 1,2414 cangkir ya. Nah, kemudian X10 itu adalah roti panggang per iris. Nah, berarti roti panggangnya 2,9754 iris. Nah, kayak itu. Berarti hampir 3 iris. Nah, kayak gitu. Nah, nanti realisasinya seperti apa berarti kan karena ini apa ya, real ya nilainya ya. Jadi pakai koma-koma. Nah, nanti akan mendapatkan harga 0,5094 dolar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Solusinya ya. Jadi itu, nah harapannya nanti bisa teman-teman bisa tahu. Oke, selanjutnya ketika ini sudah cukup seperti itu, nanti teman-teman
Sudah seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa Suaranya hilang, Pak. mohon maaf yang tadi apa ternyata live yang satunya. Soalnya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Halo. Sudah Pak, sudah. Oke, mohon maaf sebentar. Kamu join pakai HP kamu. Misalkan nanti teman-teman itu yang akan dikerjakan tugasnya lewat form, bahkan nanti dikerjakan menggunakan form for Windows. Nah kemudian Suaranya kedengaran, Pak. sorry. Oke. Jadi ini nanti bisa di screenshot dari teman-teman untuk tugas nanti dikerjakan, dikumpulkan lewat e-learning menggunakan form for Windows. Solusinya menggunakan form for Windows ya, tidak dikerjakan manual. Ada poin A, B, C, D kayak gitu. Poin A membuat model, berarti membuat model harus manual ya. Jadi bisa dikombin nanti antara screenshot di form sama tulisan ya. Kemudian B itu berarti juga bisa ditunjukkan lewat form, D juga bisa ditunjukkan lewat form. Yang E itu berarti menggunakan model integer programming yang mungkin belum tak sampaikan. Maka setelah ini saya sampaikan terkait dengan integer programming. Gitu ya teman-teman, tolong di screenshot dulu, di capture ya untuk tugasnya yang ini. Oke, saya lanjutkan. Semoga lancar ya, ternyata nggak lancar ya.
stop dulu, kita kembali ke integer ya. Ini soal integer yang akan kita selesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan contoh model campuran dari integer programming. Jadi seorang pengusaha, mungkin dulu juga pernah kita bahas di kelas ya terkait ini. Jadi seorang pengusaha memiliki kelebihan uang 250, kemudian akan kita investasikan menjadi kondominium, tanah, obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian ini apa tabelnya, dan dari tabel ini karena masing-masing ini berbeda, maka tidak bisa disatukan, maka ini dibuat modelnya jadi seperti ini. Maksimalkan Z sama dengan 9, X1, kemudian 900 X1, 1500 X2, dan 1000 X3, dan seterusnya sama ada. Jadi kalau seperti ini batasannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 batasan, dan variabelnya ada 3 kayak gitu. Nah, kasus ini akan kita selesaikan pakai integer programming kayak gitu. Nah, ketika kita menyelesaikan pakai integer programming, teman-teman, maka kita juga ke POM tadi. Setelah ke POM, kita kembali ke POM di sini. Nah, tadi masih tampil POM-nya seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini, maka kita kemudian ganti modul menjadi integer atomic programming. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita lihat tadi kita input, kayak gitu ya. Nah, kita input, pilih modul new. Nah, nanti akan muncul juga dalam integer programming itu kayak tadi ya, kayak Windows tadi akan muncul juga kayak gini, sama kayak gini. Nah, sama kayak gini kita tinggal masukkan tadi ada berarti di sini akan ada 4 batasan ya teman. Tadi 5 tadi X2 lebih besar 0, X1, X3 juga lebih besar 0, saya kira nggak perlu kita masukkan aja 4 batasan, 1, 2, 3, 4. Maka ada 3 variabel dan ada 4 batasan. Sini ada 4 constraint dan 3 variabel fungsinya maximise. Kita klik OK. Nah, gitu. Oke, setelah seperti itu akan muncul seperti tadi. Nah, seperti ini tadi. Oke, seperti ini tadi, maka kemudian ini kita tuliskan fungsinya sama menjadi 900, 9000, 1500 gitu ya. Nah, 1500-nya. Kemudian 1000. Nah, kemudian setelah itu 50.000 batasannya adalah 50.000 X1, 50.000. Nah, ini harus satu-satu. 50.000 X1, kemudian 12.000, 12.000, dan 8.000 kurang dari 250.000. Nah, 250.000. Nah, setelah itu constraint selanjutnya yaitu X1 kurang dari 4. Bahwa X1 kurang dari 4. Maka X1 kurang dari 4. Nah, kayak gitu. Maka ini 4. Kemudian selanjutnya, constraint selanjutnya, X2 kurang dari 15. Nah, X2 kurang dari 15. X2
Berarti kalau X2 saja depannya variabelnya 1 ya, teman-teman. Kurang dari 15. Kemudian constraint selanjutnya X3 kurang dari 20. X3 kurang dari 20. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, bedanya dengan linear programming, kalau di integer programming itu di sini ada tipe variabelnya. Dia integer, real, atau 01, sesuai jenis dari integer programming. Kemarin kan kita sudah bahas ada 3 ya. Dia berupa integer, real, atau 01. Maka kita lihat di sini bahwa kondominium itu integer, kemudian tanah itu real, kemudian obligasi itu juga integer. Maka settingnya di sini integer, tanahnya itu boleh real, kemudian obligasinya juga integer. Nah, settingnya seperti ini. Ketika kita sudah, kita klik solve. Nah, ketika kita klik solve, ini sudah ada solusi bahwa X1-nya itu 4, X2-nya 4,17, kemudian X3-nya obligasinya 0, dengan pendapatan didapatkan 42.250. Saya kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada ini, kalau mau nyimpen ya tinggal apa? Klik save tadi. File save. Save as. Latihan misalnya kayak gitu. Yang 4. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya saya kira jelas ya. Di akhir tadi teman-teman harapannya bisa bisa menyelesaikan tugas yang ini. Itu ya. Di akhir harapannya nanti bisa nanti dikumpulkan di e-learning maksimal jam 12. Oke teman-teman, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri. Mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya, ada beberapa kendala karena pindah-pindah aplikasi ternyata butuh koneksi yang lebih. Ya gitu teman-teman. Mohon maaf. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak mungkin bisa kita akhiri. Jangan lupa presensi di e-learning juga. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Halo. Cukup? Belum, Pak. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA atau yang lainnya. Ini saya akhiri. Silakan nanti bisa teman-teman kerjakan maksimal jam 12 malam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.